tidak perlu ada yang dimaafin ya. Menurut saya kan tidak salah. Tidak salah mengkritik pemerintah daerah, tidak salah. Tetapi kemudian yang kita inginkan itu adalah bukan permohonan maaf. Yang kita inginkan satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang 190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan, karena itu hak Provinsi Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi tolak permintaan maaf Pak Menke Purbaya. Dalam satu rapat dengan DPR, Pak Menke Purbaya meminta maaf kepada semua pemimpin daerah yang ada di Indonesia agar supaya segera anggaran daerah itu dialokasikan. Segera secepatnya karena tahun 2025 udah mau usai. Kita saksikan dulu nih ya. Minta maaf ke Pemda pangkas anggaran Deddy Mulyadi. Yang kami inginkan DBH Rp 190 miliar dibayar. Ekstrim lah, Jawa Barat itu sedang ekstrim-ekstrimnya urusan anggaran itu. Uang itu 200 miliar akan dihabiskan untuk penanganan bencana. Akan dihabiskan. Bisi disangka uang mengendap. Dibiarkan lah. CKDM. Meskipun risikonya tinggi. Ya, tapi daripada dituduh uang mengendap, mending rek dibeakeun. Itu kata KDM tuh. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi permintaan maaf Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa yang disampaikan kepada kementerian dan pemerintah daerah akibat pemangkasan anggaran. Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, yang dibutuhkan daerah saat ini bukanlah permintaan maaf, melainkan realisasi dana transfer daerah bagi hasil DBH yang hingga kini belum dibayarkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak perlu ada yang dimaafin ya, menurut saya kan tidak salah. Tidak salah mengkritik pemerintah daerah, tidak salah. Namun, kemudian yang kami inginkan itu adalah bukan permohonan maaf, ujarnya kepada awak media. Menurut Deddy, hingga kini pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu pencairan dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2024 senilai 190 miliar lebih dari pemerintah pusat. Dana tersebut, kata ia, menjadi hak daerah yang seharusnya segera disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya untuk menangani kerusakan akibat bencana alam. Yang kami inginkan satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp 190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan karena itu hak Provinsi Jawa Barat. Ini penting untuk menangani bencana, kata KDM. Kita tahu sama-sama Jawa Barat sekarang sedang darurat ya, urusan kerusakan bencana ini. Ia menambahkan, penyaluran dana transfer tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam melayani publik. Jadi menilai pengelolaan keuangan daerah seharusnya diikut atau dilihat manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata angka-angka di atas kertas. Kalau nanti belanja Provinsi Jawa Barat sudah baik, outcome, benefitnya baik untuk kepentingan publik, penanganan bencananya baik, kerjasama dengan Forkopimdanya baik, Jawa Barat kemudian nanti dari sisi kapasitas, kemampuan, antara pendapatan dan pengeluarannya dinilainya di atas 60%. Yang menekankan Pemprov Jabar tidak menolak kritik atau evaluasi dari pemerintah pusat, namun berharap agar keadilan fiskal tetap dijaga demi memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan. Saya mohon agar dana transfer daerahnya dikembalikan kembali tuturnya. Sebelumnya diberitakan permintaan maaf itu disampaikan Menko Purbaya saat rapat dengan DPD di gedung DPR Senayan, Jakarta. Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang bener lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan, maksimalkan uang yang ada, ujar Purbaya. Jadi itu. Tidak salah. Tetapi kemudian yang kita inginkan itu adalah bukan permohonan maaf. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut angkat bicara mengenai permintaan maaf dari Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa kepada pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga mengenai anggaran yang mengendap. Deddy berujar ia tidak mempersoalkan langkah Menke Purbaya karena hal itu bukan merupakan kesalahan. Bahkan ia menilai kritikan Menke Purbaya khususnya kepada pemerintah daerah bukan bagian kesalahan. Ia berujar jadi tidak perlu ada yang harus mendapat maaf. Meski tidak menganggap langkah Menke Purbaya sebagai kesalahan, Deddy sebenarnya tidak menginginkan permintaan maaf. Melainkan Deddy ingin Kemenkes segera membayarkan dana hasil pajak senilai 190 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024 yang menjadi hak pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, dana bagi hasil pajak senilai 190 miliar rupiah itu sangat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi belakangan ini bencana seringkali melanda Jawa Barat, sehingga dana itu bisa pemerintah provinsi gunakan untuk penanganan dampak bencana. Apabila kedepannya belanja, outcome, benefit, penanganan bencana dan kerjasama Forkopimda Jawa Barat baik. Kemudian kapasitas pengeluaran pendapatan dan pengeluaran dalam kategori baik, Dedi ingin dana transfer ke daerah bisa kembali normal. Tidak perlu ada yang dimaafin ya, menurut saya kan tidak salah. Tidak salah mengkritik pemerintah daerah, tidak salah. Tetapi kemudian yang kita inginkan itu adalah bukan permohonan maaf. Yang kita inginkan satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang 190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan, karena itu hak Provinsi Jawa Barat. Ini penting untuk menangani bencana, kan ada 190 miliar ya, pusat belum membayarkan dana bagi hasil pajak yang tahun 2024. Jadi ada anggaran tahun 2024 belum dibayarkan, saya minta dibayarkan, karena itu hak kami. Yang kedua, kalau nanti belanja Provinsi Jawa Barat sudah baik, outcome benefitnya baik untuk kepentingan publik, penanganan bencananya baik, kerjasama dengan Forkopimdanya baik, Jawa Barat kemudian nanti dari sisi kapasitas kemampuan antara pendapatan dan pengeluarannya nilainya di atas 60, saya mohon agar dana transfer daerahnya dikembalikan. Nah, jadi begitu ya. Saya sendiri sebetulnya pro KDM dan juga pro Pak Menke Purbaya. Keduanya ingat, yaitu adalah yang saya lihat ya secara visual, mereka orang baik, selalu lebih mementingkan masyarakat daripada pejabat-pejabat yang lainnya gitu loh. Nah, yang satu Pak Purbaya sengaja ya dipiralkan ya, entah oleh buzzer-nya, entah oleh media secara tidak sengaja, tetapi emang apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu murni dengan data. Jadi berbicara data Pak Purbaya itu ya. Untuk kemudian biar masyarakat yang menilai bahwa datanya yang ada di daerah ini begini, di daerah itu begitu, itu udah jelas ya. Bukan tanpa alasan Pak Purbaya juga ketika rapat di DPR ya memberitahukan ya kepada para pemimpin daerah itu untuk segera merealisasikan dan mengalokasikan anggaran daerahnya secara cepat ya, karena tahun 2025 ini udah mau usai gitu loh. Bahkan sesekali beliau sambil meminta maaf, saya minta maaf kepada seluruh pemerintah daerah ya, karena masyarakat membutuhkan uang ya, maka segeralah alokasikan, realisasikan anggaran-anggaran yang ada di daerah tersebut ya. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya ini adalah betul, murni ya untuk kepentingan rakyat ya. Bahkan saya ketawa-ketawa ya ketika mendengar Gubernur Kalimantan Selatan Pak Haji Muhyiddin menanggapi Pak Purbaya ketika Pak Purbaya itu menyinggung soal dana deposito, yang mana dianggap Pak Purbaya itu adalah dana Pemprov ya, dari seluruh Pemprov di Indonesia itu ada beberapa Pemprov yang dana daerahnya itu mengendap di deposito ya. Jadi Pak Purbaya mengatakan itu mengendap kalau di deposito. Tetapi secara belak-belakan, terang-terangan terbuka, Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin itu kan mengatakan bahwa ya saya menyimpan uang 4,7 triliun di deposito atau di Bank BI, Bank Sentral Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan bunga yang besar. Nah, dia bilang, si Haji Muhyiddin ini, kami mendapatkan 21 miliar per bulan dari bunga. Berarti utuh saja yang 4,7 triliun itu. Berarti itu keuntungan kan bagus untuk Pemprov. Betul nggak? Ya memang secara sepintas itu bagus sih untuk penghasilan Pemprov. Tapi itu uang berputar di atas, di sana. Ya. Dan Pak Purbaya juga bukan tanpa alasan mengatakan harus segera direalisasikan, jangan ada dana mengendap di deposito, ya karena DPD dan Pak Purbaya menemukan beberapa hal di lapangan. Di antaranya adalah para kontraktor-kontraktor itu yang memberikan laporan bahwa pada tahun ini dan tahun kebelakang juga banyak kontraktor yang belum dibayarkan oleh Pemprov atau pimpinan daerah ya, Pemprov, pemerintah provinsi ya. Jadi ada kontraktor, juga guru, dan para pekerja lainnya yang belum dibayarkan oleh Pemprov ternyata ya. Di Kalimantan Selatan juga iya. Ya. Maka bisa disimpulkan bahwa Pak Purbaya itu ingin secepatnya Pemprov menjalankan kewajibannya, membayar kontraktor-kontraktor, membayar guru-guru ya. Jangan terlalu lama disimpan di deposito. Itu ya, betul-betul mengendap berarti. Ya meskipun Pemprov dapat uang 21 miliar per bulan bersih dari bunganya, itu kan berputarnya di provinsi di atas, sementara yang di bawah yang punya hak untuk diberikan ya, yang punya hak itu malah dikesampingkan. Itu bagi saya dolim loh.
dolim, orang bekerja, kontraktor bekerja, guru mengajar bekerja juga, kok nggak dibayar, malah uangnya disimpan untuk dinikmati segelintir orang dari bunga nanti. Dan ini secara belak-belakan di media mengatakan ya, saya di deposito malah menyimpan 4,7 triliun. Tujuannya mengambil bunganya 21 miliar per bulan. Dikiranya kan keren. Saya juga bisa koboi katanya. Nggak sampai itu. Nggak bisa itu. Kamu itu selevel Pak Purbaya ya. Bahkan ada kelihatan odobnya ya. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy Mulyadi ketika ya oleh Pak Purbaya dikatakan bahwa segera alokasikan dana yang ada di deposito 2, sekian triliun. Dan Pak Deddy Mulyadi tidak merasa ada uang Pemprov Jawa Barat itu di deposito. Maka langsung ya Pak Deddy Mulyadi mendatangi Bank Sentral dan memang nggak ada. Itu murni kesalahan data berarti ya. Kesalahan data. Di sini ya kembali ke tema awal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng